Hari ini kita lanjut pengelolaan kualitas air dan tanah. Saya ingatkan lagi, selama perkuliahan saya pastikan Anda harus ready untuk kuliah. Jadi aktifkan video Anda ya. Apakah saya perlu perkenalan? Oh saya. Ini semester, ini rasa-rasanya kok saya, ini hampir sama dengan yang ngambil udara ya? Iya, Pak. Oke. Baik. Kita akan belajar mengenai tanah. Kira-kira definisi tanah seperti ini ya. Tanah adalah hasil evolusi yang dipengaruhi oleh faktor genesis. Jadi sebetulnya tanah itu semacam gitu ya. Dia itu seperti lahir gitu ya. Lahir atau berproses sebelum jadi yang seperti sekarang ini. Jadi jangan dikira bahwa tanah itu tiba-tiba seperti ini gitu ya. Bahwasanya tanah itu terbentuk karena memang beberapa faktor ya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Atau ini sudah dijelaskan ya? Yang ajar tanah sebelumnya siapa? Pak Adnan ya? Pak Wawan. Oh, Pak Wawan. Sudah dijelasin Pak Wawan mengenai apa tuh? Lahirnya tanah gitu ya, lahirnya tanah. Proses pembentukan tanah. Belum? Udah? Sudah, Pak. Oh, sudah ya. Yang ini udah ya. Saya nggak perlu jelasin ya. Oke, kalau gitu saya sambil lewat-lewat aja lah ya. Sebetulnya tanah itu terbentuk kan kalau saya gini aja kelihatan nggak? Slide-nya saya tampilkan begini. Kelihatan nggak? Pak. Kelihatan ya. Oke. Jadi pada prinsipnya tanah itu terbentuk karena hasil evolusi. Ya. Yang dipengaruhi oleh proses bagaimana dia pembuatannya atau bagaimana proses terjadinya tanah. Ini ada beberapa faktor, termasuk batuan induk, iklim, mikroorganisme, sama topografi. Baik. Karena pembentukan ini, maka di permukaan bumi itu jadi terbentuk beberapa jenis-jenis tanah, gitu ya. Ada beberapa jenis tanah. Ini akan dipengaruhi oleh seperti ini. Batuan induk terbentuknya, iklim, kemudian mikroorganisme dan topografinya. Kalau Anda lihat, ciri tanah itu bisa macam-macam ya. Jadi jika misalnya ada misalnya ini topografi begini misalnya gitu ya. Nanti bisa lalu ini ada vegetasi. Tergantung vegetasi penutupannya. Misalnya di sini semak belukar, kemudian vegetasi besar. Beberapa faktor yang mempengaruhi.
Yang pertama, pada prinsipnya tanah itu terbentuk dari batuan induk atau bedrock gitu ya. Pada dasarnya tanah kita itu terbentuk dari bedrock. Ini bedrock. Dia mengalami evolusi. Dia mengalami evolusi tergantung dari tadi ada faktor iklim, kemudian ada topografi, kemudian ada vegetasi penutup lahannya. Nah, yang pertama, mungkin kondisi tanah, solum tanah yang di sini, yang di A, di C ini bisa berbeda. Atau di E ini bisa berbeda. Misalnya ini udah mulai ke perairan gitu ya. Ini perairan. Nah, dipengaruhi oleh apa? Misalnya dia dipengaruhi oleh vegetasi. Vegetasi penutup lahan ini sangat berpengaruh terhadap proses terbentuknya solum tanah atau ketebalan tanah. Karena vegetasinya ini mungkin besar, maka di sini akan banyak seresah, dia akan banyak, maka solumnya akan terbentuk. Kondisi yang seperti ini biasanya nanti akan dicirikan dengan bahwa lapisan horizon O ini horizon yang terbentuk karena adanya tumpukan bahan-bahan organik gitu ya, yang sangat tebal. Kemudian karena ini banyak sekali bahan organik, maka dia ini ada aktivitas mikroorganisme. Maka biasanya ini mikroorganisme ini nanti yang akan membentuk tanah itu menjadi seperti apa, apakah dia subur atau tidak. Kemudian tanah ini di kondisi C ini misalnya karena aliran air runoff, maka biasanya ini solum tanahnya tipis. Cenderung dia itu tidak subur karena apa? Solum tanahnya tipis, bahan organiknya rendah. Kemudian yang datar gitu ya, yang datar ini juga begitu. Misalnya ini tergantung dari bagaimana kondisi penutupan lahannya tadi. Jika ini terdiri dari alang-alang gitu ya, mungkin sedikit terjadi erosi, maka bisa jadi ini solum tanahnya akan lebih rendah daripada yang B, tetapi dia lebih besar daripada yang C. Kemudian jika tanah yang dia itu selalu tergenang gitu ya, dipengaruhi oleh perairan, maka cenderung kondisi tanahnya ini akan jadi seperti rawa. Selalu terjadi proses di komposisi di sini. Maka dari itu karena pengaruh semua ini, maka tanah itu akan menjadi, kalau Anda lihat seperti kue lapis dia, seperti ini. Maka akan ada solum tanah. Kalau Anda lihat solum tanah itu dibagi menjadi beberapa layer ya. Ada horizon O, horizon A, horizon B, horizon C, lalu ada R yang disebut sebagai bedrock. Ini batuan induknya. Ini batuan induk. Ya, jadi ada layer-layer. Kalau Anda lihat, kalau Anda perhatikan itu tanah itu seperti kayak kue lapis. Ada beberapa layer. Ini menunjukkan bahwa tanah ini berproses. Tanah ini selalu berproses. Bagaimana ciri tanah horizon B, bagaimana ciri tanah horizon C, begitu ya. Nah, maka nanti akan ini nanti akan terkait dengan si pertambangan tambang. Ini kondisi tanahnya nanti yang tadinya awalnya kondisi normalnya seperti horizon ini, maka
nanti ketika terjadi ekskavasi atau pengerukan tanah, maka dia akan layer ini tidak terbentuk-bentuk seperti ini lagi. Biasa disebut ini ya. Nanti ada beberapa, kadang-kadang itu ada perbedaan pemahaman gitu, perbedaan. Ada yang disebut sebagai, misalnya horizon B itu ada yang menyebut sebagai subsoil. Gitu. Kemudian horizon O sama A itu topsoil gitu ya. Tapi pada prinsipnya sebetulnya topsoil, subsoil, kemudian overburden, batuan induk itu sebetulnya lapisan yang terbentuk karena sebuah proses pembentukan tanah itu. Lalu kalau Anda lihat kira-kira kalau di lapangan seperti ini ya, mungkin Anda pernah lihat yang seperti ini. Ini ada cenderung kalau yang di atas ini agak hitam-hitaman gitu ya, yang di atas layar ini. Kemudian dia mengalami gradasi ke bawah. Warnanya juga akan berbeda. Ini juga seperti itu. Ini juga seperti itu. Terkait dengan ini tadi. Ya, ada faktor runoff yang mempengaruhi, vegetasi yang mempengaruhi, ada fakografi yang mempengaruhi pembentukan tanah tersebut. Tentu saja ini nanti akan dipengaruhi oleh iklim juga ya, karena iklim akan mempengaruhi curah hujan macam-macam. Oke. Kalau ini ada, anggaplah ini ada pohon. Ini ada tanaman lah gitu ya. Ini ada tanaman. Dia akan tumbuh di atas permukaan tanah. Dan ini pasti ada akarnya. Kemudian ini ada kedalaman tertentu. Lalu ini nanti pasti ada seresah di bawah. Sini lah ya seresahnya ya. Posisi seperti ini akan mempengaruhi juga bagaimana proses evolusi tanah terjadi. Kira-kira katanya kan gitu ya, katanya itu banjir itu karena penggundulan hutan gitu ya. Setuju enggak? Artinya ada vegetasi yang dipotong gitu, maka terjadi banjir. Setuju enggak kira-kira Anda? Kalau pohon-pohon ditebangi, itu akan terjadi banjir katanya. Benar enggak? Ada yang setuju? Setuju, Pak. Setuju, Pak. Setuju ya? Kenapa? Kenapa kok dia bisa jadi banjir? Izin, Pak. Karena akar Ya. pohon itu berfungsi untuk menyerap air dan mempertahankan air, Pak. Akar pohon? Untuk menyerap air dan mempertahankan air, Pak. Akar pohon itu, karena akar pohon ini gitu ya, ini fungsinya untuk, apa tadi tuh?
mempertahankan air Iya, gitu ya, menyerap air. Jadi infiltrasi ketika terjadi hujan, dia masuk ke sini terus diserap sama akar ini gitu ya. Gitu ya. iya Pak. Kemudian ditampung di sini gitu ya. Berarti gimana? Kalau musim hujan berarti akarnya itu gimana? Jadi membesar karena dia nampung air gitu. Atau gimana ya logikanya ya? Jadi akarnya jadi basah gitu atau gimana? Jadi gini kan tuh ini akar nampung air nih. Berarti kan kalau nampung ketika dia akar ini ada air dia nyerap gini terus di dalam akar banyak airnya kan gitu ya. Jadi dia nyimpen air gitu. Jadi akarnya bisa jadi lebih besar dong. Atau tetap sama ya ukuran akarnya. Izin Pak. Ya. Gimana Mas Adi? Sebenarnya fungsi tumbuhan adalah untuk mencegah erosinya, Pak. Jadi bisa mencegah pendangkalan di sungai. Jadi bisa menahan erosi tanahnya. Jadi bukan untuk menyerap airnya, tapi menahan erosinya. Karena kalau sudah erosi, terjadi pendangkalan ya otomatis kapasitas penampung air yang di bawahnya bisa berkurang, maka mengakibatkan banjir. Oh gitu ya. Jadi fungsi tanaman itu untuk menahan erosi, lebih pada untuk menahan erosi gitu ya, Mas Adi ya? Kayak kita diskusi ya. Ini misalnya ini set gitu. Nah, ini adalah tinggi muka air. Terus ini ada tanaman di sini. Karena tanaman ini pasti nanti ada seresah gitu ya. Ini ada seresah. Di bawahnya sini ada seresah kan ya. Ada tanaman kecil. Lalu ini akarnya. Ini maka ada beberapa pendapat bahwa sebetulnya vegetasi itu untuk menahan erosi gitu ya. Menahan erosi yang ada di sini di permukaan supaya dia tidak langsung run off gitu ya. Ini terkait dengan erosi. Ini tadi terkait dengan apa? Menyerap air akarnya. Ada ide lain? Kira-kira apa sih ini? Ini akan terkait dengan bagaimana nanti perubahan yang terjadi terhadap tanah ketika vegetasi ini tidak ada gitu. Vegetasi ini tidak ada. Karena kan kondisi pencemaran tanah itu terjadi akibat satu, pasti dia itu akibat hilangnya vegetasi penutupan tanah. Itu sudah mulai awal terjadinya proses pencemaran tanah, atau yaitu ada zat yang dimasukkan sesuatu ke dalam tanah sini. Ada zat. Nanti hubungannya dengan pencemaran tanah. Kalau evolusi tanah, saya kira Anda udah diajarin tanah itu ada horizon bla bla bla, udah kan ya? Oke, kita langsung masuk ke sini. Ada ide lain. Satu, ada erosinya, dia menahan erosi atau run off gitu ya, aliran air permukaan atau run off. Ada ide lain? Jadi kalau pohonnya ditebang, maka ini nanti airnya langsung gitu, langsung run off itu langsung ke badan air, makanya dia banjir gitu ya, banjir. Kalau musim penghujan banjir, kalau musim kemarau dia akan jadi surut. Ya, Anda pernah gitu nggak fenomena kita di Sungai Mahakam maupun di daerah hulu sana itu selalu begitu. Setiap hujan banjir, tapi setiap
kemarau, dia tuh sampai kandas, bahkan kapal apapun nggak bisa lewat gitu ya. Artinya ada fluktuasi tuh, ada fluktuasi kan. Fluktuasinya ekstrim gitu. Seakan-akan tanah itu tidak ada air itu tidak ada yang menahan gitu. Ada ide lain nggak selain ini? Erosi. Oke. Yang pertama, ada beberapa memang, ada yang beberapa siklus yang terjadi ketika terjadinya proses runoff ini. Yang pertama, satu, peran vegetasi. Peran vegetasi. Vegetasi ini memang bisa mengendalikan atau paling tidak dia bisa meminimalisir runoff. Ya beda lah ya, lahan gundul dengan ada vegetasi pasti beda dari sisi runoff, penahan erosinya. Sebetulnya bukan masalah erosinya, tetapi masalah runoff-nya. Jadi ketika ada vegetasi, maka runoff ini menjadi berkurang atau turun. Sistem perakaran ini juga ada peran, tetapi penyerapan air melalui sistem perakaran ini sangat terbatas. Lalu kita detailkan, jika ini ada pohon, ada tanah, ada akarnya. Yang terjadi adalah, ini pasti ada seresak di sini. Daun pasti jatuhnya di bawahnya sini, kan? Di bawah sini ya. Pasti. Kita lihat, seresah. Seresah ini, di sini ini kan bahan organik kan ya. Ini adalah bahan organik. Bahan organik ini ketika di alam, maka dia akan mengalami proses dekomposisi. Ini akan mengalami proses dekomposisi. Proses dekomposisi bahan organik ini ada dua kan ya. Ada yang dia aerob, dia anaerob. Proses dekomposisi secara anaerob ini ending prosesnya adalah gas. Maka bisa oke, ini kita abaikan. Ini tidak terkait dengan tanah. Ya, ada pengaruh tetapi sedikit. Kita bicara yang aerob. Apakah bisa terjadi proses dekomposisi di aerob di sini sih? Di tumpukan seresah itu? Ya bisa. Karena tumpukan seresah itu pasti ada di antara tumpukan seresah, itu pasti di sini, ini ada oksigen yang terjebak di sini, di antara tumpukan sampah. Di sini ada O2 yang terjebak di antara tumpukan seresah itu. Maka proses aerob ini akan terjadi. Proses dekomposisi secara aerob. Karena proses dekomposisi secara aerob terjadi, gimana sih prosesnya? Proses dekomposisi aerob itu, ending prosesnya, ini kan ada bahan organik plus O2, kemudian dia menjadi apa? CO2, H2O, apa lagi? Plus unsur hara. Unsur hara ini terdiri apa aja? Ada yang tahu? Unsur hara itu ada yang CNPK, Pak. C, N, P, K, C, H, A, sama H, gitu ya.
Lalu ada yang ini yang makro. Terus kemudian ada yang mikro. NA, ZA misalnya gitu ya. Oke. Ada yang makro, ada yang mikro. Lalu di sini ada energi. Energi ini sebagai panas. Jadi kalau sampah ditumpuk itu ya pasti hangat gitu ya. Dan ini aktivitas proses dekomposisi. Siapa yang berperan di sini? Yang berperan adalah mikroorganisme. Makro dekomposer, mikroorganisme ada dua kan ya? Ada yang makro dekomposer, ada yang mikro dekomposer. Ada yang bisa terlihat dengan mata kepala kita, ada yang enggak, ada yang kasat mata. Makanya makhluk halus itu, dugaan saya itu mikroorganisme. Dugaan saya ya. Kadang-kadang ada makhluk kasat mata, oh itu virus, itu bakteri gitu. Kalau saya sih memahaminya gitu ya. Jadi makro dekomposer itu bisa saja misalnya cacing gitu ya, bisa kelihatan. Itu dekomposer. Jadi kalau ada cacing di dalam tanah ya jangan diambil. Gitu ya. Atau apa? Serangga. Serangga di dalam tanah itu juga ada. Jadi ada makro dekomposer, ada mikro dekomposer. Ada beberapa yang hidup di situ. Fungsinya apa sih dia itu? Dia itu fungsinya memotong-motong bahan organik ini menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Supaya apa? Itu juga saya nggak tahu. Tuhan itu ngaturnya luar biasa perfect gitu loh menurut saya ya. Misalnya ya, yang terjadi di proses dekomposisi itu misalnya saya lihat ini daun. Ini daun gitu ya. Ini daun. Makro dekomposer itu fungsinya memotong-motong ini, cacing, serangga dan sebagainya itu memotong-motong daun ini menjadi beberapa bagian. Itu dia potong-potong ini. Dia potong-potong dulu. Kerja dia itu mengecilkan ukuran. Lalu kemudian setelah kecil gitu ya, dipotong kecil-kecil oleh makro dekomposer, maka ini kan luas permukaannya jadi lebih besar nih. Maka menempellah si mikro dekomposer itu di sini untuk mendekomposisi. Part-part yang sudah dipotong-potong oleh makro dekomposer akan dipotong oleh mikro dekomposer. Dipotong menjadi apa? Ya jadi ini, proses secara aerob, maka dia jadi CO2, H2O, unsur hara, dan energi. Unsur hara tadi kan CHAO, NSPK, gitu ya, sama mikro dekomposer, ZNFE, dan sebagainya. Gitu ya. Bukan mikronutrien, makronutrien sama mikronutrien. Oke? Nah, artinya apa? Satu, ini tadi sudah di kodratnya itu sudah gitu ya, bahwa makro dekomposer dulu yang motong supaya nanti mikro dekomposer bisa mendekomposisi dengan cepat. Karena sudah terpotong-potong, luas permukaannya lebar, maka mikroorganisme itu kan menempel di permukaan bahan organik ya. Semakin luas permukaannya, semakin banyak mikroorganisme yang bisa hidup di situ. Nah, gitu ya. Lalu dia itu membentuk ini gitu. Dia membentuk unsur hara. Unsur hara ini kan diperlukan tanaman toh. Ini kan pupuk toh. Ya. Bahkan kita kalau nanam bunga gitu, nanam apa? Nanam di pot itu kita pupuk pakai pupuk NPK. Tapi kalau secara alamiah sebetulnya ini sudah diciptakan gitu ya. Secara alamiah ini tercipta sebenarnya NPK, makronutrien, mikronutrien itu sudah dibentuk oleh mikroorganisme. Makanya di hutan itu tidak perlu dipupuk, tanamannya gede-gede. Gitu ya. Adakah yang saya mau ke hutan, ngapain Pak? Mau pupuk itu loh tanah pohon-pohon di hutan Pak biar subur gitu. Pernah nggak Anda berpikir bahwa di hutan itu ya tercipta iklim secara
alamiah, lalu kemudian yang tumbuh di situ sangat subur. Dengan catatan dia bervegetasi. Catatannya satu, dia bervegetasi. Kalau dia tidak bervegetasi, maka proses ini akan tidak ada. Ini hilang, semuanya tidak ada. Vegetasi nggak ada, ini hilang. Gitu ya. Nah, lalu apa peran ini? Ini juga menjadi peran dalam pembentukan sebuah horizon. Yang disebut horizon O tadi adalah ini. Ini horizon O. Lalu di bawahnya, ini adalah horizon A. Ini gitu ya, bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Kita lihat definisi horizon O itu apa. Horizon O adalah lapisan yang banyak terdapat sampah organik dari organisme seperti sisa tanaman, bahan organik yang dalam proses pembusukan. Ini antara 0 sampai 20 cm. Lalu horizon A, ini lapisan ini organisme telah terurai dan membentuk zat organik tanah atau humus tanah. Ini yang unsur hara tadi. Lapisan ini juga terdapat lapisan aktif di mana aktivitas mikroorganisme dan mikroflora serta proses biokimia terjadi. Oke ya. Jadi proses itu pembentukan tanah ini kan pembentukan paling atas tadi ya, horizon O, horizon A. Ini dipengaruhi oleh kejadian yang ini tadi. Kejadian ini. Nah, di sini terjadi proses dekomposisi oleh mikroorganisme. Ya. Terus di sini adalah memproduksi serasa. Dari pohon yang jatuh ini jatuh ke sini jadi serasa. Ini suplai bahan organiknya ada di sini. Kemudian di bawahnya ini mikroorganisme bekerja mendekomposisi ini. Pada posisi seperti ini itu, gitu ya, Anda kan tahu, ending proses dari segala sesuatu itu pasti nanti akan menyerupai tanah. Ketika Anda itu bikin, proses ini pun juga akan jadi menyerupai tanah. Proses dekomposisi bahan organik itu, dia dinyatakan selesai ketika teksturnya itu menyerupai tanah, bau, warna itu menyerupai tanah. Makanya kalau Anda bikin kompos gitu ya, kalau Anda bikin kompos, itu kan di SNI itu gitu ya. Oh, kompos itu dinyatakan dia itu menjadi kompos ketika ya teksturnya sudah menyerupai tanah, warnanya kecoklatan menyerupai tanah gitu. Semuanya begitu kan ya. Jadi endingnya itu proses dekomposisinya itu gitu. Akhirnya terbentuklah tanah di sini. Di proses ini. Nah, sifat fungsi tanah itu, dia itu mempunyai porositas yang tinggi, gitu ya. Mempunyai porositas yang tinggi, dia mempunyai sifat sorpsi, artinya dia bisa mengabsorpsi, yang biasa disebut sebagai sorpsi dalam tanah. Gitu kira-kira ya. Dan prosesnya kan sangat urut dan sangat sekali ya, sangat cantik sekali ya. Ini jatuh, terdekomposisi, lalu makro dekomposer dulu dia bekerja, lalu mikro dekomposer dia mendekomposisi, ending prosesnya ada air dan unsur hara. Air dia siapkan di sini. Ada unsur hara dipakai tanaman untuk hidup. Kemudian ini sifat yang terbentuk di layer horizon O dan A ini
dia bisa mengabsorpsi, maka air yang jatuh itu diabsorpsi oleh tanah. Jadi sebenarnya peran besar itu ada di sini. Oke ya. Jadi ending prosesnya sebetulnya pembentukannya seperti itu, menjadi sebuah. Nah, kalau yang di bawahnya nanti ngikutin gitu ya. Horizon yang lain ngikutin. Layer ini akan selalu terbentuk dengan syarat ada tanam. Yang ini bisa dipahami? Ada yang mau bertanya? Halo? Jangan-jangan suara saya nggak dengar ini. Suara saya kedengar masih? Terdengar, Pak. Baik. Oke. Saya khawatir saya ngomong sendiri. Baik, kira-kira prosesnya seperti itu. Maka banjir tadi gimana? Sebenarnya fungsi besarnya itu adalah ini. Yang pengendali air tadi. Gitu ya. Ketika dia musim penghujan dia mengabsorpsi, ketika dia musim kemarau, maka dia akan bisa mendisorpsi, dia keluarkan. Kira-kira gitu ya. Lalu ya efeknya seperti tadi itu, bahwa banjir itu gimana ya, karena run off yang disebutkan Mas Adi. Maka jika ini hilang, semuanya hilang, air hujan yang ada di permukaan bumi tidak akan terjadi proses seperti ini. Nggak ada. Bahkan proses dekomposisinya juga nggak ada. Jika misalnya pertanyaan saya, ini kira-kira kalau pohonnya ditebang, gitu ya, apa yang akan terjadi sih? Bisakah dia akan terbentuk horizon O? Bisa nggak? Bisa nggak terbentuk horizon O? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa ya. Horizon O-nya cenderung hilang. Anggaplah ini dipotong. Anggaplah ini masih ada bahan organik, unsur hara di sini. Pasti nanti kalau hujan, dia run off, tererosi, ini hilang nih horizon O, ini akan terkikis terus. Lama-lama nggak ada. Ya toh? Lama-lama nggak ada, hilang lama-lama. Lalu kemudian yang nongol itu apa? Ya horizon di bawahnya. Mungkin horizon O sama A-nya nggak ada. Maka horizon B lah yang nongol. Horizon B ini yang nongol. Kira-kira kalau horizon B yang nongol, bisa nggak tanaman hidup? Itu yang jadi pertanyaan. Di sini tidak ada bahan organik, di sini tidak ada unsur hara. Gitu ya. Apakah dia bisa hidup? Makanya ini tanah yang tidak subur. Gitu ya. Maka kadang-kadang ada tanah itu sangat ini ya. Setelah kalau Anda lihat di di areal pasca tambang itu, di situ terbuka gitu ya, terbuka. Nanti sampai bertahun-tahun itu tidak bisa hidup. Aneh ya? Aneh ya? Mau diapain? Dibiarin biar 10 tahun, 15 tahun juga nggak berubah. Karena apa? Ya tanahnya udah rusak. Proses yang tadi seharusnya secara alamiah itu terjadi, itu nggak bisa. Misalnya kondisi seperti ini ya. Kelihatan nggak? Ini kelihatan? Nampaknya signal saya down ya. Terlihat, Pak. Nggak terlihat. Kelihatan ini kan ya gambarnya ya? Kondisi yang seperti ini mau Anda apain juga sampai kapanpun tidak akan bisa hidup vegetasi di situ.
unsur haranya tidak bisa terbentuk. Kenapa? Ya tadi itu, panjang ceritanya kan. Sepanjang ini tidak ada vegetasi penutup, maka dia tidak bisa hidup. Di sini, ini nggak bisa lagi. Ya, bisa dilihat sampai kapanpun juga nggak mau ya. Ini area bekas tambang. Jangankan tanaman, alang-alang aja ogah hidup di sini. Tidak bisa, tidak ada. Dia tidak ada unsur yang membuat dia bisa hidup, gitu ya. Dan itu yang akan terjadi ketika vegetasi itu tidak ada. Pertama, tidak ada yang bisa memegang air di sini. Jadi kalau di tanah itu diukur sebagai parameter KTK, kapasitas tukar karbon. Tidak ada yang bisa memegang unsur hara di tanah ini. Yang kedua, ini tidak terbentuk apapun di sini karena tidak ada bahan organik yang ada di sini. Kenapa tidak ada bahan organik? Tidak ada vegetasi penutup lahan yang ada di sini. Kemudian, karena tidak ada sorpsi dalam tanah, maka cenderung ketika dia hujan, ya dia bablas. Dia pasti run off-nya sangat tinggi. Aliran air permukaannya itu akan sangat tinggi. Akan cepat gitu ya alirannya. Ketika aliran itu cepat, maka dia tererosi. Nah, kondisi seperti ini pasti nanti kalau hujan dia langsung bablas ke badan air, ke sungai, banjir. Tapi kalau musim kemarau ya kering. Habis. Kalau tidak ada hujan ya tidak ada air gitu. Ya. Saya kira bisa dipahami ya. Saya kira mudah lah ya. Oke. Kalau ada yang mau bertanya silakan loh. Baik. Jadi dari proses pembentukannya dia seperti kue lapis. Kalau Anda lihat ini layer ini, ya ini bisa diduga ya. Ini pasti horizon O. Dan seterusnya dan seterusnya. Seperti ini ya. Oke. Oke. Anda perhatikan bahwa horizon dari atas itu ada horizon O, horizon A. Jadi gini, nanti Anda jangan bingung ya. Tanah itu horizon tanah itu didefinisikan ada yang detail, ada yang tidak. Artinya ada yang menampilkan secara detail. Misalnya O1, O2, O3 gitu ya. Tetapi sebetulnya sama bahwa horizon O itu yang disebut horizon O itu ketika dia itu terdiri dari bahan-bahan organik yang siap terdekomposisi. A juga begitu. Jadi perhatikan ada O, A, B, C, sama R bedrock. Atau mungkin ini sudah diajarkan Pak Wawan? Sudah? Udah, Pak. Udah ya? Oke, saya nggak usah jelasin horizon. Udah paham horizon berarti. Oke. Baik. Tanah itu akan dipengaruhi oleh beberapa hal seperti ini. Jadi Anda sudah paham bahwa tanah terdiri dari beberapa horizon. Lalu apa yang terjadi ketika itu horizon itu terbolak-balik gitu ya, terbolak-balik. Pada prinsipnya yang bawah adalah lalu ada warna tanah. Warna tanah ini mengindikasikan apa namanya kandungan yang ada di dalam tanah tersebut, apakah dipenuhi oleh bahan organik dan sebagainya dan sebagainya.
warna merah ada kandungan oksida, warna kuning dan sebagainya. Ini terbentuk secara alami. Oke, saya kira pengantar tanah. Nah, lalu yang harus Anda tahu mungkin ya, jadi ada beberapa. Jadi karena proses pembentukan karena iklim gitu ya, vegetasi dan sebagainya, maka tanah yang terbentuk itu berbeda-beda dalam suatu wilayah. Makanya bisa dipetakan seperti ini ya. Ini adalah peta jenis tanah. Jadi dalam satu wilayah itu bisa beda-beda jenis tanah. Ini ada ada pembatas imajiner gitu ya, yang membedakan jenis tanah A dengan jenis tanah B, dengan jenis tanah C gitu ya, jenis tanah D. Maka kalau di Kalimantan pun kalau dipetakan juga berbeda-beda jenis tanahnya itu. Tapi karakternya mirip ya. Tapi beda-beda dia. Nah, lalu berdasarkan karakter itu diterjemahkan dalam sebuah sistem lahan. Sistem lahan ini macam-macam, ada ini sistem lahan itu gini, dia sudah mengkombinasikan jenis informasinya itu mengkombinasikan jenis tanah lalu sama ini bentang lahannya, bentang lahannya seperti apa, maka bisa diterjemahkan misalnya, oh ini jenis tanahnya pasti misalnya ini apa, TWH itu TW gitu ya. TW ini bisa diterjemahkan, TW itu pasti dia akan tidak subur, bahan organiknya sedikit, dia cenderung berbukit-bukit, itu TW. Dia punya karakter sendiri-sendiri. Terus ada MPT, sistem MPT ini maput. Saya nggak tahu juga ini istilah-istilahnya ini ya, maput, TW, LHI, ini ordo dan sebagainya. Mungkin ini nanti urusannya orang ilmu tanah. Yang harus Anda tahu bahwa basicnya adalah bahwa tanah itu terbentuk berdasarkan evolusi, lalu peran vegetasi, topografi, iklim, dan sebagainya itu mempengaruhi bagaimana kondisi tanahnya. Lalu yang ketiga, bahwa karena pembentukan itu maka di permukaan bumi itu akan terjadi beberapa jenis-jenis tanah yang berbeda-beda meskipun dalam satu wilayah. Yang ketiga, ada karakteristik yang dibentuk berdasarkan jenis tanah, bentang lahan, dan sebagainya menjadi sebuah sistem lahan. Oke, itu dulu. Ada yang mau bertanya? Ya. Kita akan masuk ke bagaimana pencemaran tanah itu terjadi. Secara garis besar gitu ya. Pencemaran tanah itu disebabkan oleh hal seperti ini. Ini yang paling besar ya. Karena oil spill biasanya. Kalau di engineer-nya ya nanti akan kita akan belajar jika di dalam tanah itu terjadi proses pencemaran atau ada masuk atau zat atau polutan yang masuk ke dalam tanah. Bagaimana cara mengendalikannya? Ini oil spill. Di mana sini? Ini biasanya terjadi pada proses pengeboran minyak. Illegal dumping. Ini tanggul yang tidak cukup gitu ya. Tanggul itu kan selalu harusnya ada secondary containment. Ini secondary containment sistemnya ini. Tanggul di sampingnya ini. Ini juga gitu. Jadi kalau Anda lihat tangki, kemudian dia ada pasti lucu kan Anda lihat, ini kenapa dikotakin begini gitu. Ini adalah secondary containment system. Yang dia volumenya 110% dari kapasitas tangki. Ini juga gitu. Yang ini adalah secondary containment system untuk kapasitas tangki. Yang sering terjadi adalah ini.
bed storage. Oke. Misalnya kondisinya seperti ini. Ini kan masuk ke dalam tanah kan ya. Ya. Keluarnya di mana itu? Kira-kira keluarnya di mana? Halo? Ada yang tahu? Ada yang tahu ini kira-kira keluarnya kemana ini? Misalnya tanggulnya pipanya tadi pecah di dalam tanah. Ini turun. Nah, ini badan air. Ini TMA-nya. Pipanya pecah di sini tadi. Kemudian dia masuk. Yang saya orek-orek ini kelihatan nggak? Hah? Iya, Pak. Kelihatan. Ini kan terinfiltrasi ke dalam tanah kan ya? Terus kemana dia? Apakah dia ke sini? Nantinya? Ke misalnya ini sungai gitu ya. Apakah dia ke sungai? Apakah dia ke sungai nantinya? Kemana? Atau tetap dia ada di dalam tanah sini doang? Di sini aja umur-umur gitu. Padahal ini kan tadi ya, hidrokarbon ya. Anggaplah tadi yang pecah adalah ini. Contohnya. Ini kan. Yang pecah adalah ini. Terus masuk ke dalam tanah kan. Ini adalah hasil hidrokarbon. HC yang masuk ke dalam tanah. Apakah dia akan di sini? Atau dia ngalir ke sini? Atau dia bablas ke dalam tanah entah ke antah berantah sana? Atau dia belok ke sana? Menurut Anda kemana dia? Ngalir ke sungai kayaknya, Pak. Ngalir ke sungai ya? Padahal Iya. dia di dalam tanah sini ya? Tetap ngalir ke sana ya? Iya, Pak. Dari tanah ke sungai. Oke. Ini kalau run off jelas ya. Kalau aliran pada permukaan, itu jelas ke sini. Kalau dia ada di permukaan. Tapi bagaimana yang terjadi di sini? Ada ide lain? Apakah dia tetap ada di sini? Ada ide lain? Menginfiltrasi itu, Pak. Dia Dia akan infiltrasi. menginfiltrasi ke sungai.
Infiltrasi, ke sungai. infiltrasi ke Ke sungai. sungai. Jadi dia turun ke sini, terus belok ke sana. Gitu ya Mas Adi? Ya. Sini terus. Ya. Ini kan sungainya di sini kan? Berarti dia alir ke sana ya? Sebagian sih ke dalam tanah, sebagian menginfiltrasi sungai. Sebagian masuk ke sini. Sebagian ke sini, sebagian ke dalam sini. Ya. Apakah ada kemungkinan dia belok ke? Apakah ada kemungkinan dia belok ke sana? Dia tidak ke sungai, bahkan dia belok ke sana. Mungkin, Pak. Mungkin. Atau bahkan dia belok ke sana. Mungkin. Belok ke sana. Kalau ke atas. Bukan ke atas, bukan ke atas, ke X tetap, tapi ke arah sana. Atau ke arah sana. Bisa? Bisa, Pak. Bisa? Ke sana mungkin juga bisa? Bisa. Kemanapun dia bisa. Ya. Jadi jangan dikira kalau begini ini selalu ke sungai. Menurut Anda apa yang menyebabkan dia itu arahnya itu tidak mengikuti kontur? Ini kan belum tentu dia itu pasti ke sungai. Belum tentu. Meskipun konturnya turun begini, ini kalau logikanya kan sana kan sungai, ini kan lebih rendah, pasti dia turun ke sana dong, ikut gini terus lari ke situ, gitu. Belum tentu. Dia bisa mengalir ke segala arah ditentukan oleh yang biasa disebut garis arus tanah. Gitu ya. Ini itu bisa mengalir kemana? Bisa sesuai garis arus tanahnya. Makanya kalau dia masuk ke dalam tanah, itu belum tentu garis arus tanahnya itu selalu ke sana. Belum tentu. Gitu ya. Maka kita harus tahu dulu ketika dalam suatu area terjadi proses pencemaran, itu kita lihat garis arus tanahnya. Ini tanah. Ini kan area Vandos. Ini area kedap air ya. Kedap atau unsaturated zone. Ini ya, ini unsaturated zone. Ini saturated zone. Tadi kan hasilnya masuk ke sini ya. Apakah dia itu ke sana, dia itu ke sana. Ini kita harus cek dulu bagaimana kondisi garis arus tanahnya. Dalam satu area itu bisa dicek garis arus tanah itu. Ya. Maka jika ini suatu area gitu, kita punya anggaplah sumber pencemar di sini. Maka yang perlu kita ketahui adalah di area ini adalah di mana garis arus tanah ini terbentuk. Apakah dia di sana, ke sana alirannya? Waktu kita habis ya. Apakah ke sana? Apakah nanti akan ke sana atau dia akan ke sana? Oke. Ini nanti akan terkait dengan bagaimana teknologi yang akan kita gunakan untuk bagaimana mengendalikan sumber pencemar ini. Kalau Anda pernah dengar biasanya ini pakai itu ya, garis arus tanah itu bisa. Ini nanti akan menentukan bagaimana teknologi yang akan kita gunakan. Misalnya di sini ya.
Misalnya ini sumber pencemar. Sorry, ini adalah pumping well. Ini adalah sumber pencemar, ada di sini. Nah, ini adalah sumber pencemarnya ada di sini. Sumbernya ya, misalnya ada di sini. Ini adalah garis arus tanahnya, ground water flow. Ternyata ground water flow-nya ke sana, maka dia dipumping di sini. Ini sebagai catchment-nya. Teknik ini biasa disebut sebagai teknik isolasi hidrodinamis. Ini salah satu teknik untuk mengurangi gitu ya, polutan dalam tanah. Itu, oke? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ini salah satu contoh. Nanti kita pelajari bagaimana. Kita lanjut dulu lah ya. Bahwa sebagian besar pencemaran terhadap tanah itu akibat kondisi seperti ini, sebagian besar. Tapi ada juga beberapa yang memang jadi sumber pencemar. Misalnya, satu, kategori sumber pencemar yang kegiatannya ini memang digunakan untuk membuang atau memang untuk mengalirkan zat atau substansi. Ini biasanya kandungan pencemar. Ini biasanya polutan. Tempatnya itu memang dipakai untuk buang itu gitu. Ada sumur injeksi, ada tangki septik. Anda tahu kan tangki septik ya? Tangki septik tahu? Ya. Tahu ya, septic tank tahu ya. Septic tank tahu ya. Itu memang tempat untuk membuang sesuatu. Tangki septik. Ini dikategorikan sebagai sumber kontaminan sebetulnya. Sumber kontaminan. Makanya tangki septik itu harus dibuat secara ilmiah gitulah ya. Sesuai standar kondisi peruntukan tangki septik itu. Tangki septik itu kan fungsinya untuk apa sih sebetulnya? Itu kan biasanya ada dua gitu ya. Ini dua. Kalau dia overflow, ini ke sana. Terus ini biasanya ketutup. Ini ada gasnya. Ini ada gitu ya biasanya ya. Supaya apa sih? Kotoran yang dibuang atau tinja itu dibuang ke sini. Ini terdekomposisi secara aerob, secara anaerob. Ini anaerob. Terdekomposisi secara anaerob. Lalu kemudian karena anaerob kan ending prosesnya gas tuh. Makanya selalu ada cerobong di sini. Makanya cerobong septic tank itu jangan dibuntu ya. Nanti meledak. Ya, jadi memang dia mengeluarkan oleh ini itu tempat keluarnya gas yang diproduksi karena proses anaerob. Kemudian cairannya akan ke sini.
Lalu ini ya akan terbuang ke badan air lah. Kalau kita kan badan air kan ini ke badan air. Idealnya seperti ini gitu ya. Idealnya kan seperti ini kan ya. Jadi, nah pertanyaannya kenapa sih kotoran atau tinja ini harus diolah seperti ini? Kenapa nggak bisa dibuang ke badan air? Apa penyebabnya? Ada yang tahu? Izin bertanya, Pak. Ya, ya Renaldi gimana? Kadar organiknya tinggi, Pak. Terus itu juga ada bakteri E. coli-nya yang banyak. Jadi tuh ya susah, Pak. Siapa yang susah? Awet. Ya Bahan, bau baru tuh banyak. Kadar oh, organik tinggi. Pak. bahan organiknya banyak, lalu di situ ada E. coli, Baunya lagi, Pak. baunya lagi ya. Kenapa bau sih itu? Dari aktivitas mikroorganismenya, Pak. Permisi, Pak. Suara Bapak gak ada. Tes. Suara saya kedengar? Iya, Pak. Terdengar, Pak. Tadi sempat hilang ya? Iya, Pak. Saya mau tanya, itu Pak Wan masuk 7 kali apa 8 kali ya? Itu sampai 7 kali pertemuan, Pak. Yang ke-8-nya kan UTS. Itu kita ada tugas gitu. Enggak, jadi UTS-nya enggak absen? Enggak ada. Kita disuruh Jadi survei lapangan gitu, Pak. Ke pasca tambang. COVID ke pasca tambang, berani nggak kalian? Jadi bagaimana itu? Jadi UTS itu pertemuan ke-8, karena di MOLS-nya baru pertemuan 7. Kenapa, Pak? Di MOLS itu kalian absennya baru pertemuan ke-7. Iya, Pak. Jadi bagaimana itu? Ini kan saya pertemuan ke-9 kan ya? Atau pertemuan ke-8? Atau pertemuan 8 itu nanti dibuat sama gimana? Oh, dibuatkan MOL sendiri?
Oh, ya, it's okay. Bisa Ya, itu. ya, saya mau tanya itu aja. Saya khawatir cuma 8, jadi saya mau cuma 7, saya mau lanjut ke 8 ini gitu. Oke, oke, it's okay. Itu aja yang saya tanyain. Jadi ini pertemuan ke-9 ya kita ya. Iya. Iya, betul. Iya. Iya, Pak. Iya ya. Oke. Oke, Anda bisa absen di Moves ya. Saya udah buat. Oke, kita lanjut lagi. Sampai di mana tadi tuh? Oh iya, pertanyaannya ini tadi ya. Kenapa kok harus diolah gitu ya? Karena bahan organiknya tinggi, karena tadi ya, E. coli-nya tinggi. Sebenarnya yang dikhawatirkan itu ini. Padahal ini ada di perut kita. Ya, Anda jangan blunder bahwa ini adalah E. coli ini adalah parameter analisis. E. coli ini hanya hidup di perut manusia. Makanya kan dia bisa keluar melalui tinja itu ya. E. coli ini hanya parameter analisis. Sebetulnya yang ingin diketahui adalah bagaimana dengan bakteri patogennya. Jadi, jika E. coli itu tinggi, gitu ya, dikhawatirkan bakteri patogen itu juga tinggi di perairan. Gitu ya. Jadi yang ingin diketahui itu sebenarnya ini, bukan ini. Ini kan ada di perut kita, it's okay. Ini, patogennya tinggi. Maka harus diolah menggunakan septic tank. Ini tadi ya. Prosesnya secara anaerob. Lalu dia ke badan air, dan sebagainya, dan sebagainya. Gitu kira-kira. Oke, ini. Nah, lalu bagaimana jika ini tidak diolah? Lalu bagaimana hubungannya dengan tanah? Kenapa dia bisa menjadi sumber? Ini kan biasanya ada di dalam tanah ya, ini ya. Ini ada di permukaan tanah. Ini permukaan tanah. Ini di permukaan tanah tuh. Jika terjadi sesuatu di sini, anggaplah ini pecah gitu ya. Ini bisa langsung masuk ke dalam tanah. Dia langsung masuk ke sini. Jika ini terjadi, ini misalnya bocor gitu. Atau ini itu tidak terbuat dari beton misalnya. Kalau di sini tuh gitu ya. Saya pernah lihat septic tank itu dibuat dari kayu ulin. Atau kira-kira Anda pernah nggak ngecek septic tank itu? Di rumah Anda itu dari apa sih sebenarnya dibuat di sini? Kalau ini dibuat dari kayu ulin ya sudah. Ini yang ada di sini, ini langsung ke dalam ke tanah.
jika tinggi muka air tanah kita itu, tanah itu kan punya tinggi muka air tanah ya. Tinggi muka air tanah. Ini ada di sini gitu ya. Ini horizon tanahnya. Jika dia di sini sih enggak apa-apa. Dia bocor masih ada di sini lah ya, tapi lama-lama ke sini. Nah, kalau kita di Samarinda itu pernah nggak ngecek tinggi muka air tanah kita itu berapa? Kalau mahasiswa KKN kemarin di Bengkuring itu tinggi muka air tanah itu dapat itu 25 cm. Anda bisa tahu berarti tinggi muka air tanah kita, misalnya average Samarinda itu segitu, ya paling ya beginilah ya. Ini udah di tengah-tengah septic tank ini adalah tinggi muka air tanahnya. Maka jika terjadi sesuatu di sini, ya ini bablas ke permukaan tanah. Ke permukaan air. Misalnya Anda gali tanah di samping rumah Anda gitu, berapa senti atau berapa meter sih keluar airnya gitu. Karena tinggi muka air tanah kita segini, maka jika terjadi sesuatu di Samarinda ini pecah, ya sudah. Kemana sih ini arahnya? Jadi kayak dia itu ikut langsung masuk ke air tanah kita di sini, terus ujung-ujungnya kemana? Ujung-ujungnya nanti ke sungai, sungai kecil ya, misalnya ke Sungai Karangmumus, akhirnya ke Sungai Mahakam, akhirnya disedot lagi, disedot oleh PDAM, dikembalikan ke Anda ya, dikembalikan ke rumah. Yang tadi tinja itu asalnya dari rumah, ini tidak berproses, dia ikut aliran air bawah tanah, ikut air tanah, lalu ke sungai besar, disedot oleh PDAM, dikembalikan ke rumah. Nah, kira-kira gitulah kalau kita di sini ya. Ya itu fenomenanya. Ya karena ya memang kondisi alam gitu seperti itu gitu. Mau diapain lagi? Makanya ini kategori yang memang tempat dirancang untuk tempat pembuangan limbah ke tanah. Ya prosesnya alurnya gitu. Dari kita ke kita lah gitu. Baik, sampai sini ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada, saya akhiri dulu ya. Saya jam 9.10 ada kuliah lagi. Silakan ada absen di MOLS sampai jam 10 ya. Pak Edi, nanti habis ini audit Pak Edi ya? Ya. Pak, saya izin Pak, nggak masuk ya untuk Oke. audit. Ya. Oke. Terima kasih Pak. Yuk. Ada lagi yang mau bertanya? Baik, kalau nggak ada saya akhiri ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.